Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini ya dalam materi fisika. Oke, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya, sehat selalu gitu, dan dalam keadaan bahagia, senang ya, bahagia lahir dan batin ya. Insya Allah kalau batinnya bahagia, lahirnya akan sehat ya. Itu sesuai peribahasa ya, seperti biasa, mensana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat ya Pak. Aduh, pokoknya kalau pikiran kita sehat ya dan bahagia, insya Allah tubuhnya juga akan ikut-ikutan sehat ya, ikut sehat nah gitu ya. Gitu yang kita harapkan semua ya, dan selalu ada pulsanya juga, selalu barokah kuotanya dan unlimited kuotanya sepanjang masa gitu ya, amin ya robbal alamin. Oke, kita ke materi yang akan kita bahas ya, yaitu materi adesi dan kohesi ya. Di materi ini sebetulnya sudah dulu di SMP ya. Kita bahas dulu sebentar, atau kita harus ingatkan lagi karena materi ini adalah materi dasar untuk kita mempelajari materi-materi selanjutnya dalam bab fluida ya. Jadi di dalam bab fluida ini banyak sekali membahas tentang zat cair dan zat gas, di mana zat cair dan zat gas itu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan berpindah dari satu jenis partikel ke jenis partikel yang lain. Nah, itu membutuhkan pemahaman dasar, yaitu adesi dan kohesi. Jadi ini sebetulnya pelajaran yang cukup mudah ya untuk dipahami ya. Kalian tinggal baca aja di modulnya, kan modulnya sudah dibagikan di GC ya. Di sana kalian sudah dengan mudah mempelajari semuanya dari mulai kelas 10 sampai kelas 12. Materinya ada lengkap di sana, sehingga sebelum kalian belajar ke materi berikutnya oleh Bapak atau di kelas gitu, kalian lebih enaknya itu mempelajari atau membaca dulu modulnya itu ya, buku elektroniknya gitu. Era sekarang ini banyak sekali sumber-sumber bahan pelajaran yang memfasilitasi kalian untuk belajar lebih bebas ya, menentukan dari sumber mana kalian dapat belajar dan dapat memilih dari sumber mana yang menurut kalian itu mudah dipahami oleh cara berpikir kalian. Nah, di modul ini juga cukup bagus ya modulnya, sehingga kalian kalau membacanya itu insya Allah akan mudah dipahami. Tapi kadang-kadang kan setiap orang atau setiap siswa itu cara menerima pemahaman itu berbeda-beda ya. Kadang-kadang ada yang dengan membaca sebentar sudah langsung paham, ada yang dengan membaca saja bisa paham ya, ada yang sudah membaca berkali-kali tetap aja nggak paham gitu ya, tetap aja nggak ngerti gitu ya. Jadi harus ada seseorang yang menjelaskan tentang apa yang dibacanya itu. Oke ya, di sini Bapak akan memfasilitasi mungkin mudah-mudahan pemaparan Bapak ini bisa membantu kalian untuk memahami materi adesi dan kohesi ini. Nah, sebetulnya ini materi yang sangat sederhana, tadi sudah dikatakan ya. Adesi itu adalah, adesi kalau dibuka di literaturnya itu adalah gaya tarik menarik gitu antara partikel yang berbeda jenis ya. Kalau kohesi itu gaya tarik menarik antara partikel yang sejenis gitu ya. Contohnya adesi dulu apa kohesi dulu nih? Kohesi dulu ya. Kalau kohesi kan gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis. Jadi ketika partikel-partikel itu bertemu dengan
partikel-partikel yang berbeda jenisnya dia tidak akan bercampur dengan partikel yang berbeda jenis, tapi dia akan bersatu dengan jenisnya sendiri ya. Contohnya seperti air di daun talas ya, atau air di daun biasanya airnya tidak mau bercampur dengan daunnya. Itu tandanya antar partikel air saling mengikat erat, tidak mau bersatu dengan daunnya. Buktinya ketika contohnya air di daun talas, airnya malah mengkerut. Dia semakin erat dengan airnya itu sendiri, tidak mau bercampur dengan si daunnya. Nah, itu beda lagi kalau airnya itu bercampur dengan kertas, atau air disatuin dengan kertas, otomatis kertasnya langsung basah kan. Nah, itu tandanya gaya kohesinya kalah dengan gaya adesinya. Jadi gaya adesi kan gaya tarik menarik antara partikel yang berbeda jenisnya. Contohnya partikel air dengan partikel kertas itu kan beda. Tapi ketika bersatu, partikel air itu betah di partikel kertas gitu. Ya seperti kita menghapus tulisan di whiteboard gitu ya. Nah, di situ ada ada gaya adesi ya. Jadi ketika kita menulis di papan tulis gitu di whiteboard pakai spidol, nah si partikel-partikel spidol yang tadinya ada di spidol ketika disatuin dengan whiteboard dia berpindah ke whiteboard ya. Sehingga si whiteboard yang tadinya tidak ada tulisan menjadi ada tulisan. Nah, itu tandanya partikel-partikel dari cairan spidol itu berpindah ke partikel-partikel whiteboard. Nah, gitu. Jadi gaya adesinya kuat di sana. Nah, ketika sudah terjadi tulisan di whiteboard, kemudian kita hapus lagi. Nah, si partikel-partikel spidol ini, partikel-partikel alat tulisnya itu berpindah ke penghapus. Nah, itu adalah contoh dari partikel-partikel yang lebih memilih gaya adesi dibanding gaya kohesi ya. Banyak sekali ya contoh adesi dan kohesi dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya ketika kita meminum di gelas yang bagus ya, gelas yang warna putih itu ya, dari keramik, porselen keramik ya. Pokoknya gelas yang mahal. Kalau kita ngopi di gelas yang mahal, kita habisin air minum kopinya itu, maka gelasnya itu akan kering. Kalau kita tumpahin gelasnya, airnya tumpah dan tidak ada sedikit pun air yang menempel pada gelas. Itu tandanya gaya kohesi partikel dari gelas ini ya bagus, kemudian gaya kohesi antar airnya juga bagus sehingga air tidak ada yang menempel di gelas ketika ditumpahkan. Tapi ada juga gelas yang biasa yang murahan gitu, biasanya walaupun airnya sudah ditumpahin selalu ada air yang tertinggal di gelasnya. Nah, gitu. Itu menandakan bahwa air tersebut lebih kuat gaya adesinya daripada gaya kohesinya. Bapak kira mudah ya untuk dipahami ya. Jadi gaya adesi itu gaya tarik menarik antar partikel yang berbeda gitu ya. Contohnya tadi papan tulis dengan whiteboardnya atau blackboard dengan kapur gitu ya. Kapurnya menempel di blackboard, nah itu tanda adesinya lebih kuat. Atau misalkan kita nih, kalian nih kelas A dengan kelas B misalkan ya. Kan siswanya di kelas A itu lebih sering bercampur dengan teman sekelasnya daripada bercampur dengan teman kelas B. Kalau misalkan kelas A dan kelas B ini disatuin, nah kadang-kadang ada anak yang gaya adesinya lebih kuat. Jadi dia lebih memilih bercampur dengan kelas B daripada dengan kelasnya sendiri. Nah, itu berarti si siswa tersebut memiliki gaya adesi yang lebih kuat daripada gaya kohesi. Kadang-kadang ketika dicampur dua kelas ya. Nah, ada anak yang tetap aja ngumpul dengan kelasnya sendiri. Nah, itu berarti dia menandakan dia lebih kuat gaya kohesinya daripada gaya adesinya. Sama dengan air di daun talas, daripada menempel di daun talas, dia lebih mengkerut ya, mengeratkan ikatannya dengan partikel-partikel airnya sendiri ya gitu. Ya, ketika dua buah kelas disatuin, partikel-partikel kelas yang satu tidak mau bercampur dengan partikel kelas yang lain, itu tandanya
nilai kohesinya lebih tinggi daripada nilai adesinya. Tapi ada juga yang malah justru bercampur dengan kelas yang lain daripada dengan kelasnya sendiri. Nah, itu berarti dia memiliki nilai adesi yang lebih besar dari kohesinya. Ya, mungkin itu pemaparannya ya untuk adesi dan kohesi, untuk dijadikan dasar materi agar kalian nanti mudah dalam memahami materi-materi fluida berikutnya. Nah, karena materi-materi fluida berikutnya membutuhkan pemahaman tentang adesi dan kohesi ini. Oke, itu saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Adapun kalau ada sesuatu yang kurang paham atau kalian ingin menambahkan atau kalian ada ada pertanyaan, silakan bisa dijapri ya lewat WA ataupun lewat Telegram. Bisa juga kalian komen di bawah video ini ya, bisa juga kalian komen di classroomnya. Oke, itu mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kalian dimudahkan segala urusannya dan bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang ada gitu. Oke, itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.